Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ibu dalam pembelajaran IPA bersama Bu Junita. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah manusia untuk materi kelas 8 semester 1, tepatnya ada di bab ke-6. Baik, sistem peredaran darah manusia itu memiliki peranan yang sangat penting dan vital dalam tubuh kita loh. Nah, apa sih fungsi dari darah pada tubuh manusia? Darah ini berfungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh sel tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme yang dikeluarkan dari tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita dari serangan penyakit. Nah, proses ini berlangsung secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Kita akan mempelajari bagaimana struktur dan fungsi dari sistem peredaran darah, serta apa saja jenis-jenis sistem peredaran darah pada manusia. Silakan disimak baik-baik video ini. Struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Darah itu merupakan jaringan ikat yang berwujud cair, di mana darah ini tersusun atas 4 bagian, di mana ada plasma darah, lalu sel darah merah atau eritrosit, lalu ada sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Nah, plasma darah ini tersusun atas 91,5% air, jadi memang benar-benar bentuknya cair, di mana terdapat zat-zat terlarut di dalam plasma darah. Yang kedua, itu ada sel darah merah atau eritrosit. Nah, eritrosit ini dibentuk dalam susun sumsum merah tulang. Nah, namun selama dalam kandungan, eritrosit itu dibentuk di hati dan juga limpa pada janin. Nah, eritrosit itu memiliki hemoglobin, di mana hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen dan juga melepaskan karbon dioksida saat sistem peredaran darah berlangsung. Selanjutnya, sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini memiliki fungsi utama yaitu untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Selanjutnya, keping darah. Keping darah atau trombosit ini sangat berhubungan dengan proses pembekuan darah atau pengeringan luka, sehingga tidak heran jika ketika kita mengalami luka, maka sel-sel kulit kita akan menutup secara perlahan. Nah, itu adalah peran dari keping darah atau trombosit, di mana trombosit ini membentuk benang-benang fibrin, ya, sehingga luka kita menjadi tertutup dan darah tidak menetes lagi. Kita masuk ke organ-organ pada sistem peredaran darah. Ada jantung. Nah, darah ini dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah, yaitu adalah jantung. Jantung memiliki 4 bagian utama atau 4 ruangan, yaitu ada serambi kiri atau atrium dan juga serambi atrium kanan, serta bilik atau ventrikel kiri dan bilik atau ventrikel kanan. Serambi jantung ini terletak pada bagian atas. Ini adalah gambarannya. Terletak pada bagian atas, sedangkan bilik itu terletak di bagian bawah jantung. Darah dari seluruh tubuh itu akan masuk pertama kali ke serambi kanan. Nah, sehingga di serambi kanan ini darah mengandung banyak karbon dioksida. Dari serambi kanan darah akan masuk ke bilik kanan, di mana di antara mereka, di antara serambi kanan dan bilik kanan itu terdapat sebuah katup yang bernama katup tricuspidalis. Fungsi dari katup ini adalah supaya darah yang dari bilik kanan itu tidak kembali lagi ke serambi kanan.
Selanjutnya, dari bilik kanan, darah akan dialirkan menuju paru-paru, itu melewati pembuluh arteri pulmonalis. Nah, pulmo ini menunjukkan paru-paru ya. Jadi dari bilik kanan, darah mengalir ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Tentunya dengan membawa karbon dioksida dalam darah yang terlepas, dan nanti di paru-paru darah itu akan mengalami pertukaran dari karbon dioksida bertukar dengan oksigen. Selanjutnya, darah yang tadi sudah bertukar antara karbon dioksida dengan oksigen yang ada di paru-paru, darah kembali dimasukkan ke dalam jantung melalui vena pulmonalis. Nah, masuk ke dalam serambi kiri. Dari serambi kiri, darah akan masuk ke bilik kiri. Di antara serambi kiri dan bilik kiri juga terdapat katup, yaitu katup bikuspidalis. Sama tujuannya supaya darah yang ada di bilik kiri tidak naik kembali ke serambi kiri. Dari bilik kiri, darah itu mengandung oksigen tadi karena sudah bertukar dengan karbon dioksida saat di paru-paru. Darah yang mengandung oksigen di bilik kiri ini akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Fungsinya adalah untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh sehingga fungsi dari jaringan-jaringan tubuh ini dapat berjalan dengan baik. Lalu organ sistem peredaran darah yang kedua itu adalah pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan juga pembuluh kapiler. Fungsi dari pembuluh arteri ini itu merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan di sini, setiap aliran darah yang keluar dari jantung itu melewati arteri. Ya. Sedangkan yang kedua, pembuluh balik atau vena, ini merupakan pembuluh darah yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Kalau arteri tadi itu mengalirkan darah keluar dari jantung menuju paru-paru dan juga menuju seluruh tubuh, sedangkan pembuluh balik atau vena itu mengalirkan darah masuk ke dalam jantung, baik dari paru-paru merupakan baik dari seluruh tubuh. Nah, di sini penggambarannya ya yang tadi. Ketika darah dari bilik kanan untuk ke paru-paru, artinya kan darah keluar. Nah, di sini melewati arteri pulmonalis. Sama seperti tadi, darah dari bilik kiri itu ingin keluar ke seluruh tubuh melewati aorta. Aorta ini pembuluh darah yang besar ya. Nah, sedangkan kalau misalnya darah ingin masuk ke jantung, itu kita melewati vena cava di sini. Lalu juga ada vena pulmonalis yang masuk ke serambi kiri. Sudah paham? Selanjutnya ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini merupakan tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, ini juga terdapat di dalam paru-paru dan juga jaringan tubuh tadi. Ketika karbon dioksida bertukar dengan oksigen itu terjadi di paru-paru. Dan juga nanti akan Ibu jelaskan mengenai sistem peredaran darah jenis-jenisnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke perbedaan pembuluh arteri dan vena. Tadi ingat, pembuluh arteri itu adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan pembuluh balik atau vena itu yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Ini terdapat beberapa perbedaan. Pertama, dari tempatnya. Nah, pembuluh arteri ini agak tersembunyi di dalam tubuh. Ya, jadi tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Nah, untuk pembuluh balik atau vena itu dekat dengan permukaan tubuh atau kulit. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan lengan kalian atau tangan kalian, perhatikan urat-uratnya di situ. Nah, itu kalau yang biru-biru itu adalah pembuluh vena. Seperti itu. Selanjutnya ada dindingnya. Berdasarkan dindingnya,
Pembuluh arteri ini tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan pembuluh balik atau vena itu pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Ini sesuai dengan fungsi dari pembuluh arteri dan pembuluh vena sendiri. Kalau pembuluh arteri itu kan mengalirkan darah mengalirkan darah keluar dari jantung, artinya memompa darah ke seluruh tubuh atau ke bagian paru-paru, sehingga pembuluhnya itu harus tebal, kuat, dan juga elastis. Nah, untuk pembuluh balik atau vena, karena dia mengalirkan darah masuk ke dalam jantung, maka alirannya tidak membutuhkan pembuluh yang tebal atau kuat. Nah, jadi alirannya itu pembuluhnya tipis dan juga tidak elastis. Untuk aliran darahnya tadi, kalau pembuluh nadi atau arteri dia meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh balik atau vena itu menuju ke jantung. Untuk denyutnya, pembuluh arteri ini denyutnya sangat terasa, sedangkan pembuluh balik atau vena itu denyutnya tidak terasa. Jadi kalau kalian mengetes denyut jantung, yang berdenyut itu berasal dari denyutan pembuluh arteri. Gitu. Untuk katup, ini ada satu katup pada pangkal jantung, sedangkan kalau pembuluh balik atau pembuluh vena, itu katupnya banyak sekali di sepanjang pembuluh. Untuk darah yang keluar, ini darah yang keluar ketika tubuh kita terluka ya. Kalau tubuh kita terluka atau teriris tepat di arteri, maka darah itu akan memancar atau bahasa ininya muncrat gitu darahnya. Sedangkan kalau pembuluh vena, ketika tubuh kita terluka dan mengenai pembuluh vena, maka darahnya tidak memancar, tapi hanya keluar aja gitu slow, ya kan? Kita masuk ke jenis-jenis peredaran darah. Nah, peredaran darah manusia ini termasuk dalam peredaran darah tertutup, karena darah ini beredar di dalam pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu dia tertutup. Setiap beredar, darah itu melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut dengan peredaran darah ganda, di mana peredaran darahnya itu tersusun atas peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Untuk peredaran darah besar, itu secara singkat, darah yang dari jantung menuju ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung. Atau, jika secara rincinya, darah dari bilik kiri keluar melalui aorta atau arteri menuju ke jaringan tubuh, lalu kembali ke jantung dengan melewati vena cava dan masuk ke serambi kanan jantung. Untuk peredaran darah kecil, secara ringkas, itu darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Secara rincinya, itu darah dari bilik kanan jantung menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Lalu di paru-paru, sehingga terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Dari paru-paru, darah menuju ke jantung melewati vena pulmonalis dan masuk ke serambi kiri. Di sini ada skemanya, kalian perhatikan baik-baik karena skema peredaran darah ini sangat penting dan biasa keluar di dalam ujian. Perhatikan juga untuk yang warna merah, pembuluh yang berwarna merah itu artinya darahnya mengandung banyak oksigen, sedangkan yang berwarna biru itu darah mengandung karbon dioksida. Ya, dari gambaran ini, kalau misalnya kita lihat ke sistem peredaran darah besar, maka kita mulai dari nomor 6. Karena sistem peredaran darah besar itu dimulai dari bilik kiri. Darah dari bilik kiri ini keluar ke seluruh tubuh dengan membawa oksigen melewati aorta, ya, atau arteri tubuh. Lalu dari arteri ini, darah yang mengandung oksigen masuk ke dalam kapiler jaringan tubuh. Begitu juga yang ada di jaringan tubuh atas ya, seperti kepala, dada, ataupun tangan.
Nah, darah yang mengandung oksigen ini masuk ke jaringan kapiler tubuh di mana terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Yang tadinya darah mengandung oksigen, lalu di jaringan tubuh ini darah digunakan untuk proses pembakaran. Ya, untuk proses pembakaran atau proses metabolisme tubuh. Sehingga yang tadinya mengandung oksigen, darah kemudian mengandung karbon dioksida atau CO2. Lalu darah menuju kembali ke jantung melewati vena cava, lalu masuk ke serambi kanan. Itu adalah peredaran darah besar, ya. Lalu dari peredaran darah besar, kita masuk ke peredaran darah kecil. Nah, di sini kita mulai dari bilik kanan, ya, di nomor 1. Bilik kanan, darah dari bilik kanan ini tadi mengandung karbon dioksida. Kenapa mengandung karbon dioksida? Karena itu adalah sisa dari pembakaran pada jaringan tubuh. Nah, darah ini kemudian menuju ke paru-paru dengan melewati arteri pulmonalis. Ini ada paru-paru kiri, ada paru-paru kanan juga. Nah, setelah darah masuk ke dalam paru-paru, tadi kan mengandung karbon dioksida. Nah, kemudian di paru-paru darah itu bertukar dengan oksigen atau darah itu mengikat oksigen. Dari mana? Kalau kita bernapas itu kan kita menghirup oksigen. Sehingga oksigen yang masuk ke dalam paru-paru kita ini itu diikat oleh darah. Jadi darah yang tadinya mengandung karbon dioksida mengikat oksigen. Nah, dari paru-paru, darah ini menuju kembali ke jantung dengan membawa oksigen masuk ke dalam serambi kiri melewati vena pulmonalis. Seperti itu. Nah, ini gambar skemanya harus kamu pahami baik-baik ya. Ingat, yang berwarna merah itu artinya darah mengandung oksigen. Sedangkan yang berwarna biru itu darah mengandung karbon dioksida. Sampai sini Ibu rasa cukup dan Ibu harap kamu bisa memahami peredaran darah. Ibu cukupkan materinya. Terima kasih. Apabila terdapat kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.